Halo Earthlings, apa kabar kali ini? Gue bersama Lulu Bong, Creative Director dari Qualita, gue Art Director dari Qualita Company. Dan kali ini ada tamu istimewa dari Bali. Tadinya kita mau Bali ya, Ce ya? Oh iya. Maunya begitu. Mungkin boleh diceritain awalnya sih, sejak kapan sih jatuh cinta sama perhiasan sampai akhirnya mutusin ngebuka cabang ini? Kalau misalkan jatuh cinta sama perhiasan, mungkin ya semua cewek suka kali ya perhiasan, cuman sebenarnya saya tuh lebih into ke sejarahnya dan kebudayaan. Kenapa outputnya jadi perhiasan? Karena apa ya? Itu gara-gara pandemi sih. Gara-gara pandemi terus banyak toko. Jadi di Bali itu kan ada desa yang namanya Celuk. Itu tuh pusat pengrajin perhiasan di Bali. Jadi memang sering main ke situ dari beberapa tahun yang lalu, dari sering bolak-balik ke Bali tuh emang udah sering banget main ke situ karena emang senang. Pelan-pelan berawal dari mengkurasi sih sebenarnya, mengkurasi perhiasan-perhiasan yang mereka bikin, kan nggak semuanya yang klasik Bali. Jadi mengkurasi dan menjualkan kembali produk-produk dari beberapa pengrajin gitu, yang akhirnya berkembang terus bisa dapat kesempatan untuk produksi sendiri juga, akhirnya belajar benar-benar mulai belajar, dan itu benar-benar kayak dari lapangan gitu, nggak ada yang kayak pemanasan atau apa gitu, emang tertarik atau belajar. Nggak sih, ini berjalan sangat natural karena lockdown ini kan Bali, terus pandemi semuanya tutup gitu. Ternyata kita tanpa kita sadarin kita solving real problem gitu kan. Jadinya tanpa disadari, oh ternyata kita solving problemnya, ternyata emang ada gap yang kita selama ini nggak sadar, tiba-tiba emang kebentuk sendiri, kita bikin, lama-lama pasti makin ketemu banyak deh ke depannya, makin kayak tahu kenapa kita ngelakuin ini pas di awal. Arti dari Subang sendiri kan dari kata suwung, yang suwung tuh yang kosong gitu, kecantikan yang inilah, yang nggak neko-neko, yang kosong, yang pasrah aja gitu. Kalau menurut Mbak, perhiasan ini tuh art atau craft sih sebenarnya apa emang? Menurutku perhiasan itu kayak apa ya? Kayak benda perekam sebuah kebudayaan sih lebih ke art kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan aku belajar dari sejarah dan kebudayaan tuh, ya bisa aja satu kebudayaan atau sejarah tuh bisa kita ketahui dari bentuk perhiasannya atau apa gitu. Aku lebih memilih art karena yang aku lakukan sekarang adalah membuat sebuah karya, bukan memproduksi. Ngerti gak? Kalau misalkan membuat tuh kan create something yang eksklusif gitu, bukan berarti kita eksklusif dan mahal gitu ya, cuma tahu batasan. Kalau misalkan craft tuh jatuhnya kayak industrial gitu nggak sih, kalau menurut aku ya, kayak soalnya kita nggak mass production, kita benar-benar berkarya dan apa yang orang minta, dan kita mewujudkannya dalam satu perhiasan gitu. Iya. Dan kalau kayak aku lihat sejarahnya juga banyak orang yang zaman dulu kayak pakai perhiasan itu memang untuk nanti diwariskan ke anak cucunya juga kan. Jadi mengapa perhiasan mereka tuh harus yang ada maknanya, ini dipakai karena ya turun begitu kan. Ceritanya itu yang bikin mahal kan sebenarnya. Ceritanya itu yang bikin mahal. Nah terus kalau ceritanya si Subang sendiri gimana? Menggambarkan Subang klasik itu seperti apa dan inspirasinya tuh dari mana sebenarnya? Niat awal kita adalah untuk mengembalikan lagi atau mengeksistensikan kembali perhiasan bergaya klasik gitu. Mungkin sejalan dengan teman-teman yang sekarang yang lagi memperjuangkan kain atau segala macam yang musik. Jadi kita part lain dari mereka aja. Banyak Mbak di Bali atau di Indonesia tuh sebenarnya banyak brand ataupun rumah produksi yang memproduksi perhiasan klasik. Cuma tuh kalau aku perhatikan, karena aku senang juga dan terbiasa membeli perhiasan klasik, jadi kayak diterima barangnya. Itu juga sebenarnya tanpa sengaja dan kayak aduh apa ya gitu, kayak bingung tanpa berpikir panjang, kayak
depan mata. Tapi ini aduh manis banget sih, benar-benar ini desainnya benar-benar cakep banget. Ya, Subang tuh. Itu dari Bali. Anting. Oh, anting. Misalkan Melayu bilangnya Subang gitu. Bahasa Bali anting aja. Terus apa namanya? Untuk membuat satu set anting. Kalau tergantung sih, karena ada yang udah kita bikin modelingnya kayak cetakannya gitu, itu tuh bisa cepat. Kalau misalkan yang handcraft tuh ya bisa 7-14 hari, bahkan ada yang kayak 1 bulan gitu bikinnya, tergantung. Wow. Yang misalkan yang full handcraft terus banyak permata itu bisa sebulan. Dan lucunya tukang-tukang di sini tuh apa namanya, mereka ketika kita dikasihin desain yang simple, yang kayak modern, yang kayak misalkan tahu sendirilah perhiasan modern yang kayak sekarang tuh yang gimana, yang rada-rada raw, yang rada-rada apa sih, abstrak gitu, mereka nggak bisa. Mereka bisa bikin yang ribet, yang ribet banget gitu, yang kira-kiraan maksimalis ya. Iya, maksimalis parah. Dari kamunya sendiri pengennya tuh pas orang menerima perhiasannya ini, pengennya tuh ngerasain apa sih pas make dan menerimanya itu? Ya surrealis ya, pengen banget orang tuh kayak memorinya tuh terpanggil lagi gitu loh, kayak oh ini rasa-rasa Nusantara itu kembali bangkit, bukan yang kayak apa namanya, bukan cuma mengagumi keindahan barangnya aja, cuma kayak saya orang yang percaya reinkarnasi ya. Jadi ketika orang mendapatkan atau melihat suatu benda yang katakanlah merekam masa lalu ya, atau model yang lalu tuh kayak orang tuh bisa kepanggil lagi gitu. Kayak misalkan kalian dengar musik Jawa atau Bali, pasti ada satu getaran-getaran yang berbeda di jiwa kita kan. Nah, aku pengen melakukan itu melalui perhiasan gitu. Jadi orang recall lagi, terus kayak manfaatnya apa ya? Mungkin manfaatnya bisa lebih into dan jadi orang Indonesia aja gitu. Yang jadi apa namanya? Ya mengembalikan citra Nusantara di semua orang aja, biar ada jati diri ya. Congrats ya, apa namanya, udah ini dipakai sama Tara Basro, itu tuh jadi brand ambassador-nya tuh gimana ya? Boleh? Enggak kok. Ini emang nggak apa-apa ya nyebut-nyebut nama aku tuh nggak enak tau. Soalnya nggak pernah ngasih dia sama sekali. Jadi dia beli. Dia tuh beli. Dia tuh pure beli. Wow. Kayak nggak tahu, orang-orang tuh kayak gimana ya? Mungkin udah kehendak alam. udah saatnya mungkin kembali lagi ke akar masing-masing. Jadi orang-orang tuh kayak berbondong-bondong untuk kembali lagi menggunakan perangkat keindonesiaan yang sejati gitu. Betul. Cuma kan halangannya selama ini karena harganya tidak terjangkau kalau untuk orang banyak. Jadi mungkin aku tuh berpikir atau kayak menyimpulkan Subang Klasiknya hadir di waktu yang tepat, di saat orang-orang tuh pengen balik lagi ke akar masing-masing. Terus Subang Klasik datang menjadi alternatif gitu. Kayak selama ini perhiasan klasik pasti mahal gitu. Untuk brand pengrajin perhiasan, apa sih 5 hal utama yang penting untuk di-represent? Kayak dari kualitasnya, visual, atau packagingnya, everything. Kalau aku pasti visual, terus kualitas. Kualitas dulu deh, kualitas baru visual. Yang terakhir tuh mungkin kayak etos kerja sih, kayak misalkan ketepatan waktu, misalkan custom ya 3 minggu harus jadi gitu. Walaupun pada prakteknya masih sering ngaret, karena di saat produksi kan pasti ada aja tuh kendala-kendala. Jadi yang paling penting sebenarnya itu produksi paling mantap lah sebenarnya. Jadi mungkin bisa buat yang lain-lain nih, kalau yang dengar soal kayak mau buka bisnis takut bisa ngecewain segala, itu udah pasti akan ada, tergantung dari kitanya aja mau memperbaikin atau enggak sih. Nah, tapi kalau dari Mbaknya sendiri, apa sih suka dukanya membangun ini
si Subeng terus ada punya saran nggak untuk desainer atau desainer-desainer lain yang mau mulai buka studio atau mau buka merek sendiri? Apa ya, kan bukan membuka lapangan kerja sih ya, soalnya ini mereka juga udah punya kerjaan sebelum aku membuat ini, cuma jadi kayak lebih rame aja, terus bisa bertemu dengan orang, bisa menyuarakan kembali suatu kebudayaan yang tidak dilirik mungkin ya, perhiasan gitu, karena kebudayaan itu sebenarnya yang maksimalis sih, soalnya kan kayak beberapa dekade terakhir kita selalu hidup dalam budaya minimalis. Jadi ya kan jadi ya kalau misalkan pakai barang-barang yang Nusantara itu jadi kayak norak gitu. Yeah. Jadi saya sukanya ada di kayak gimana sih, Subeng klasik tuh ada di part dimana perjuangan untuk mengembalikan kebudayaan maksimalis kita sebagai Nusantara gitu. Senangnya di situ. Selain dapat untung juga ya, itu nggak bohong sih. Selama ini tuh mengolah kembali perhiasan yang yang udah nggak laku. Misalkan kalau perak sama emas itu kan dia bisa dilebur kembali untuk dijadikan bentuk yang baru. Tanpa kita sadar juga, oh ternyata kita tuh mendaur ulang perhiasan lama untuk menjadi bentuk yang baru ya gitu. Udah bukan recycle lagi tapi upcycle. Jadi kalau recycle, upcycle ya. Jadi kalau recycle itu kan ngedaur ulang sesuatu, tapi biasanya yang didaur ulang itu jadi lebih rendah dia punya value-nya. Nah kalau yang ini upcycle, jadi karena yang di recycle itu sebelumnya lebih jelek, jadi yang kalian bikin ini menjadi lebih berharga, itu namanya upcycle. Awalnya sangat amat ini duka banget karena sistem kerja di sini tuh kan santai banget, terus kliennya kan kebanyakan dari luar sini, jadi agak susah mencari jalan tengah. Sekarang sih udah nemu, cuma ya gitu, ritme bekerjanya susah. Iya, pasti di awal-awal. Banyak eksperimen di awalnya. Kalau di sini kan mut-mutan, seniman semua. Bekerjanya sama seniman. Iya. Bayang, aduh. Semangat ya Mbak. Ya, makasih loh ya. Oke, kalau gitu, bye. Oke. Thank you ya, makasih banyak loh ya, sehat selalu. Sehat-sehat ya semuanya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, and WhatsApp. See you on the next one and be a good Earthlings.